Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lorencia Sinta, NIM 1910416928. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah e-marketing dari dosen Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya langsung saja di soal nomor 1. Itu sebutkan 5 manfaat pemasaran online bagi penjual. Di sini saya menjawab yang pertama itu jangkauan pasar yang lebih mudah atau yang lebih luas. 2. Menghemat waktu dan biaya. Kemudahan dalam memilih target pasar, mudah dipantau, bisnis menjadi mudah dan sederhana. Soal nomor 2, sebutkan 5 komponen pemasaran online. Di sini saya menjawab yang pertama itu pemasaran konten, kedua itu pemasaran via mesin pencari, yang ketiga itu optimasi mesin pencari, yang keempat itu pemasaran via media sosial, yang kelima itu website. Soal nomor 3, sebutkan jenis-jenis website berdasarkan fungsinya. Di sini yang pertama itu blog. Blog berfungsi memposting konten berupa artikel, gambar, dan video untuk mendukung tujuan pemilik vlog. Yang kedua itu tokoh online, berfungsi menawarkan produk atau layanan dalam bentuk tokoh. Yang ketiga itu website bisnis, fungsinya melakukan branding untuk bisnis secara dengan memperkenalkan latar belakang bisnis serta produk yang akan ditawarkan. Yang keempat itu website pribadi, berfungsi melakukan personal branding, bisa digunakan untuk mempromosi persona atau mengandung kolaborasi. Website pemerintah itu berfungsi menyajikan platform untuk instansi pemerintah. Biasanya isinya adalah berbagai program dan berita terkait instansinya. Yang keenam itu website majalah atau portal berita. Di sini berfungsi menampilkan artikel-artikel yang up to date terkait tema yang diangkat di majalah atau portal berita digital. Yang ketujuh itu website non-profit, itu berfungsi sebagai mempresentasi nilai-nilai yang ditawarkan organisasi non-profit sembari mengajak pengunjung untuk menjadi donatur. Yang terakhir itu website portfolio, itu berfungsi mempromosikan keahlian dengan cara menunjukkan karyawan serta berpengalaman kerja. Tujuannya adalah untuk menemukan peluang kerja atau kerjasama yang baru. Soal nomor 4, jelaskan pengertian website dinamis. Di sini saya menjawab website dinamis merupakan web yang di dalam berisi konten yang dapat berubah-ubah seperti setiap saat. Hal ini terjadi karena terdapat teknologi yang dirancang pada saat pembuat web ini agar si user dapat mudah menggunakan web tersebut. Dan pengertian website dinamis yang kedua itu adalah sebuah web di mana pengunjung bisa berinteraksi seperti berkomentar, mengirim pesan, serta intinya pengunjung bisa mengubah, melihat, menghapus, dan isi konten di suatu web. Soal nomor 5, sebutkan langkah-langkah merancang website. Yang pertama itu pilih nama domain, yang kedua itu daftar nama domain, yang ketiga itu skema atau struktur website, yang keempat itu isi website atau konten, yang kelima itu desain tampilan, yang keenam itu mempublish situs ke internet. Dan soal nomor 6, silahkan buka link YouTube dan siapa pembicara dalam video tersebut dan sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam videonya. Baik, di sini video yang pertama itu pembicaranya ada Sandika, yang kedua itu Ferry Mulyanto. Dan di sini teori-teori yang dibicarakan yang pertama itu teori tentang web CMS yang kontennya manajemen sistem termasuk WordPress untuk vlog. Dan di sini juga internet marketing itu media digital yang sebagai promosi barang atau produk menggunakan e-marketing atau bisa disebut pemasaran online.
Dan di sini terdapat cloud hosting, di mana web yang diposting yang digunakan sangat besar. Contoh produk dalam video tersebut adalah seperti jam tangan online, atau bisa disebut jual jam tangan online. Jadi dalam kesimpulan video yang pertama adalah mengenal web serta aspek-aspek yang penting dalam internet marketing, serta mengenal infrastruktur dalam menyimpan web dan mempromosikan sebuah produk atau jasa. Video yang kedua itu pembicaranya Dewa Eka Prayoga, di mana video yang kedua itu membahas tentang strategi digital marketing tahun 2021, di mana di sini penjelasannya penggunaan digital seperti Zoom atau nonton YouTube karena di dalam dunia pandemi. Dan di sini terdapat juga teori mengoptimalkan digital yang masif. Yang kedua itu database pengolahan data pelanggan, serta isi video yang kedua itu workshop yang akan membahas strategi kombinasi digital kekinian. Sekian jawaban ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah